Bismillahirrahmanirrahim. Waqtadat al-halu 'inda zawid dini alladzina hum asyrafu khalqillahi ta'ala an-nadhra ila kafati khalqillahi ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mamarati. Waqtadat al-halu 'inda zawid dini, suatu keadaan menuntut terhadap orang yang memahami agama, hal ihwal menuntut terhadap orang yang paham agama. Siapa itu? Alladzina hum asyrafu khalqillahi ta'ala, itu orang-orang yang paling mulia-mulianya makhluknya Allah Ta'ala. Keadaan ini menuntut apa? Menuntut an-nadhra ila kafati khalqillah, menuntut untuk melihat kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Nah, melihatnya dengan apa? Bi'ainir rahmati, dengan pandangan kasih sayang, wa tarkil mamarati, dan meninggalkan permusuhan. Fabtahiltu ila man biyadihil khalqu wal amru. Fabtahiltu, kata Imam Ghazali, maka aku rendahkan diriku ila man biyadihil khalqu, kepada zat yang di tangannya atau yang penciptaan dan perintah penciptaan dan perkara ada dalam kekuasaannya. Kemudian aku merendahkan diriku kepada zat yang penciptaan dan perkara itu ada dalam kekuasaannya. Nah, aku rendahkan diriku artinya menengadah, memohon. Untuk apa? Ayyar zukoni litasnifi kitabik. Untuk apa? Untuk supaya Allah memberikan pertolongan kepadaku di dalam mengarang kitab ini. Supaya Allah menolongku di dalam mengarang kitab ini. Litasnifi kitabin yaqum alaihil ijma'u, supaya Allah menolong kepadaku mengarang kitab ini, yaitu kitab yang didasarkan oleh ijma', wa yahsulu bi qiraatihi al-intifa'u, dan supaya mendapatkan manfaat bagi orang yang membacanya, fa ajabani ila dzalika alladzi yujibu al-muttirra idza da'a. Kemudian zat yang maha mengabulkan, orang yang terdesak ketika berdoa. Kemudian zat yang maha mengabulkan orang yang terdesak ketika berdoa itu mengabulkan, artinya mengabulkanku, kata Imam Ghazali, mengabulkan aku di dalam mengarang kitab ini. Kemudian wa atla'ani bi fadlihi ala asrari dzalik. Kemudian Allah memperlihatkan kepadaku
dengan anugerahnya, dan Allah perlihatkan kepadaku dengan anugerahnya. Perlihatkan apa? Ala asrari dzalik, atas rahasia-rahasia di dalam kitab ini. Allah tampakkan, perlihatkan anugerahnya kepadaku atas rahasia-rahasia kitab ini. Wa alhamani fihi tartiban ajiban. Wa alhamani, dan Allah berikan ilham kepadaku, dan Allah berikan ilham kepadaku di dalam mengarang kitab ini. Ilhamnya berupa tartiban ajiban, berupa urutan-urutan yang mengagumkan. Berupa urutan-urutan yang mengagumkan. Yang apa? Yang lam azkurhu fil musannafatil lati taqaddamat fi asrari muamalatid dini, yang tidak pernah aku sebutkan di dalam karangan-karangan yang terdahulu, karangan-karangan yang sebelumnya. Dan Imam Ghazali menyampaikan, beliau diperlihatkan sir-sirnya, rahasia-rahasia di dalam mengarang kitab ini. Kemudian beliau diberikan ilham oleh Allah berupa apa? Tartib yang sangat mengagumkan dalam menyusun kitab ini, yang beliau katakan bahwasanya yang belum pernah sebelumnya aku menyebutkan di kitab karanganku yang lain manapun kecuali di kitab ini. Ini ungkapan Imam Ghazali. Fi asrari muamalatid din, dalam rahasia-rahasia muamalatnya agama. Tentang rahasia-rahasia muamalah agama. Wa huwa alladzi ana lahu wasifun. Dan kitab itu maksudnya kitab itu kitab Minhajul Abidin itu, ini yang lagi diomongin. Dan kitab Minhajul Abidin itulah kitab yang aku mensifatinya. Artinya apa? Kitab ini kan diberi nama Minhajul Abidin, artinya manhaj, jalannya para ahli ibadah. Nah, aku mensifati itu. Aku juga seperti itu, kata Imam Ghazali. Itu. Fa'aqul wabillahi taufik. Fa'aqul wabillahi taufik. Kemudian aku berkata, wabillahi taufik. Hanya kepada Allah pertolongan. Hanya kepada Allah pertolongan. Anna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadati wa yatajarradu lisuluki tariqiha bi khatiratin samawiyatin minallah wa taufiqin khasin ilahiyyin. Dengan pertolongan Allah, Imam Ghazali mulai dengan kitabnya. Begini beliau mengatakan, sesungguhnya permulaan sesuatu yang mesti diingat oleh seorang hamba di dalam ibadah. Sesungguhnya permulaan sesuatu yang mesti diingat oleh seorang hamba di dalam ibadah, wa yatajarradu lisuluki tariqiha, dan menjadikan benar atau tepat dan menjadi tepatnya menjalani jalan ibadah, sesuatu yang menjadi peringatan bagi seorang hamba dalam ibadah, dan benarnya menjadi tepatnya jalannya terhadap jalan ibadah itu adalah bi khatiratin samawiyatin minallah, itu dengan kerentak samawiyat, kerentak langit dari Allah. Ya, jadi terlintas dalam hati yang tergeraknya dari Allah. Ya. Kemudian wa taufiqin khasin ilahiyyin, kemudian dengan pertolongan khusus dari pertolongan Allah secara khusus. Gitu. Dan inilah wahwal makna biqauli subhanahu wa ta'ala.
Nah, kerentak dari Allah, kerentak langit dari Allah, dan pertolongan khusus, pertolongan Allah secara khusus ini arti daripada sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan begini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kata Allah begitu. Maka apakah orang-orang yang diluaskan hatinya oleh Allah? Maka apakah orang-orang yang diluaskan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam? Untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Ya, sampai di situ ayatnya sebetulnya terus. Ya. Nah, kalau diartikan lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya dalam kurung, itu sama dengan orang yang hatinya membatu. Sama dengan orang yang hatinya membatu. Ya. Bahasa Allah begini, Allah singgung, wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang diluaskan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Allah, itu sama dengan orang-orang yang hatinya membatu. Itu ya. Jadi Islam ini anugerah terbesar, anugerah sangat besar. Nah, Imam Ghazali bilang begitu, urusan ibadah kepada Allah itu bukan urusan usaha kita dan lain sebagainya, bukan. Ibadah itu kalau nggak ada kerentak dari langit, dari Allah. Ibadah itu kalau tidak ada pertolongan khusus dari Allah, manusia nggak bisa itu. Nggak bisa. Kadang nggak bisa, nggak bakalan bisa. Itu semata-mata murni karena apa? Ya ada pertolongan dari Allah orang untuk bisa ibadah. Nah, ini dasarnya ini Imam Ghazali tampilkan. Gitu. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Bahasa gampang ini, apa kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang dilapangkan dadanya, dilapangkan hati mereka untuk menerima agama Islam, kemudian dia mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya dalam hatinya dari Allah, apa itu lantas sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Itu terusan ayat begini, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka celakalah orang-orang yang keras hati mereka. Celakalah orang yang keras hati mereka, keras dari mengingat Allah. Nah, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang dalam sesat yang nyata, nggak nerima agama Islam. Orang kalau nggak masuk Islam itu nggak ada cahaya dalam hatinya, nggak ada, sehingga mereka sulit menerima kebenaran. Gitu ya. Itu karena begitu ya. Jadi Islam tuh jadi anugerah terbesar bagi kita. Kita hidup ciptakan oleh Allah, kemudian kita beragama Islam. Makanya nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam itu. Jadi jangan sangka itu. Maka kita pernah nyangka kita bakal lahir dalam keadaan Islam? Enggak pernah kita nyangka. Tapi itu anugerah terbesar. Gitu. Kenapa? Karena ada cahaya Allah dalam hati kita. Gitu. Itu masalahnya. Gitu. Kemudian apa? Wa asyara ilaihi sahibu syar'i salawatullahi wassalamuhu alaihi. Kemudian sahibu syar'i, sang pembawa syariat, Nabi maksudnya. Kemudian Rasulullah sang pembawa syariat mengisyaratkan ayat ini, faqala dengan sabdanya, gitu. Faqala dengan ucapannya, dengan sabdanya. Ayat itu surat Az-Zumar ayat 22. Kemudian
Rasulullah isyaratkan ayat itu dengan ucapannya begini. Kata Nabi gini, innan nura idza dakhalal qalba infasakha wan syaraha. Ini kata Nabi. Innan nura idza dakhalal qalba infasakha wan syaraha. Kata Nabi, sesungguhnya cahaya ketika dia masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang dan luas. Cahayanya Allah. Sesungguhnya cahayanya Allah ketika sudah masuk ke dalam hati, maka hati si pemilik hati itu, atau hati itu akan menjadi lapang dan menjadi luas. Gitu. Ya. Menjadi lapang dan menjadi luas. Mudah menerima kebenaran. Terus ditanyakan oleh para sahabat, Wakila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika hati cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, menjadikan hati itu lapang dan luas, apa itu ada tanda yang bisa diketahui? Apakah ada tandanya yang bisa diketahui? Oh, kata Nabi, faqala, maka Nabi menjawab, ya Rasul, apa ada tandanya orang yang hatinya luas, hatinya lapang? Karena di dalam hatinya sudah ada cahayanya Allah. Rasulullah menjawab begini, faqala iltijafu an daril ghururi wal inabatu ila daril khulud. Kata Nabi, orang yang sudah ada cahayanya Allah dalam hatinya, itu nanti hatinya akan menjadi lapang dan luas. Tandanya adalah iltijafu andaril khulud, andaril ghurur. Dia akan menjauh dari tempatnya tipu daya. Dia akan menjauh dari tempatnya tipu daya. Darul itu aslinya rumah, desa, kampungnya tempat tipu daya. Wal inabatu ila daril khulud, dan dia akan berpindah kepada tempat kelanggengan. Dunia ini tempatnya tipu daya. Akhirat itu adalah langgeng. Surga akhirat adalah sesuatu yang langgeng. Darul akhirah, rumah akhirat, kampung akhirat. Darul ghurur, rumah tempatnya tipu daya. Dunia apa? Dunia ini hanya darul ghurur, gitu. Ya, seperti kata Allah dalam Al-Quran, apa itu, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya balasan-balasan mereka itu akan diberikan kepada mereka di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia itu melainkan adalah ya tipu daya. Jadi tandanya orang kalau Islam ada cahayanya Allah dalam hatinya, ya, sehingga luas dan lapang dadanya, tandanya adalah iltijafu apa? Iltijafu andaril ghururi wal inabatu ila daril khulud. Dia akan berpindah dari desa tipu daya, tempat tipu daya, alam dunia ini, dia akan berpindah, berganti kepada tempat yang langgeng. Jadi nggak butuh sama dunia udah, karena emang nggak enak. Kita Muslim, tapi hati kita belum
lapang. Hati kita belum luas, bisa jadi cahayanya redup ya. Itu. Iya udah nggak butuh orang-orang itu, tandanya itu kata Nabi. Nabi ditanya oleh para sahabat, tandanya apa ya Rasul? Anda mengatakan idza dakhala nurun ilal qalbi. Inna nura idza dakhalal qalba. Ketika cahayanya Allah sudah masuk dalam hati seorang hamba. Maka apa? In fasakha wan syaraha. Maka hati menjadi lapang dan luas. Apa tandanya? Ya, orang kalau sudah ada cahayanya Allah dalam hatinya, dia lapang dan luas hatinya apa? Dia akan menjauh dari rumah dunia ini dan beralih pindah kepada rumah yang langgeng, yaitu akhirat. Jadi udah nggak pengen ya, dunia. Udah kita masih betah aja. Gue cahayanya dip-dipan. Jangan-jangan di bawah 5 watt. Ya redup gitu ya. Evlita. Ya, karena kalau minyak rumah habis gitu ya. Nah, neraka. Itu begitu kita. Repot ya repot. Itu tandanya begitu kata Nabi. Lah nggak cukup di situ. Bukan hanya dia apa? Dia tidak menyukai dunia. Menjauh dari dunia kemudian kembali kepada alam keabadian yaitu akhirat. Tadi jelas wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali tipuan, perhiasan yang menipu, tipuan semuanya. Ya, cuman kita mau ditipu. Nah, itu anehnya. Kata Allah, dunia nipu, hiasan. Hiasannya apa? Orang punya ini, punya itu, fasilitas dunia. Mereka udah punya, kita belum, kapan gue punya? Nipu. Semua kau upayakan sedemikian rupa sampai kau punya, itu semua tipuan. Iya. Terus anehnya apa? Mau ditipu. Nah, itu kerja kerasnya ini. Ditipu mau. Ya memang demen ditipu ya Allah. Ya susah doang. Sampai lainnya dah kalau gitu. Iya. Iya kalau kita mandangnya begini, siapa aja orang yang kita lihat punya ini, punya itu, punya ono, punya ini, itu orang yang ketipu. Kenapa? Karena dia menikmati, kemudian mencari dan lain sebagainya kemegahan dunia. Semua fasilitasnya dia cari, dia kejar sampai sedemikian rupa. Itu orang ketipu sebetulnya. Gitu. Ya jelas wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Walal akhiratu khairul laka minal, sungguh akhirat itu lebih utama daripada dunia. Jelas ngomong Allah gitu. Terusnya apa? Enggak sampai di situ saja. Orang kalau sudah ada cahayanya Allah akan luas hatinya dan akan lapang hatinya. Itu apa? Dia akan menjauh dari kehidupan dunia kemudian beralih kepada kehidupan akhirat. Belum cukup sampai di situ, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut, dan dia akan mempersiapkan kematian sebelum datang kematian padanya. Dia persiapkan kematian dengan apa? Bukan BPJS, apalagi itu. Iya, ada lagi. Ya yang itu apa namanya? Ya surat. Bukan itu. Mempersiapkan kematian cara agama bukan jam sostek, BPJS, apalagi asuransi prudensial, bukan. Iya, persiapan kematian orang yang dia banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian adalah dengan amal, nggak ada lagi. Karena akhirat nggak jamin kalau kita nggak beramal. Nggak beramal, apa taruhannya kita mau pulang kepada Allah? Jadi mati itu penting. Artinya apa? Ingat-ingat banyak mati. Ya, orang belum bisa jadi wali. Orang kalau jadi wali ingat mati 100 kali sehari. Jadi wali dia. Itu kalian ingat mati. Orang tabrakan, ingat mati. Ya udah pulang udah kan? Enggak. Innalillahi ngelayat, ingat mati. Udah pulang lah.
Ya, orang di sana juga ngerokok aja mau ngopi. Ya itu kagak ingat sekali yang sediain kopi merokok. Ya susah kan akhirnya. Makin kemarin makin parah orang. Udah ada hadisnya. Ya. Ada hadisnya kenapa orang sekarang itu apa? Bukan orang sekarang. Ada hadisnya gini. Jadi ceritanya setiap ada orang yang mati kemudian orang itu dimandikan, dikafan, disolatin. Setelah disolatin di apa? Diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, itu setelah selesai menguburkan ditalkinin kemudian pulang. Itu malaikat diperintah sama Allah. Orang yang habis rapi nganterin orang meninggal nih, udah dikuburin rapi kan yang nganter pada pulang tuh semua. Itu Allah perintahkan malaikat satu. Malaikat turun sana kita. Ikutin aja sana ke kuburan. Suruh doain. Doanya apa? Ansakumul mauta. Wahai orang-orang yang nganterin ke kuburan, semoga ansakumullahul mauta. Semoga Allah melupakan kalian terhadap orang-orang yang mati ini. Jadi pulang nganterin nguburin, pulang tuh lupa aja udah, biasa aja. Itu emang malaikat doain itu. Nah malaikat itu disuruh Allah suruh berdoa begitu. Yang mati makin banyak musim corona. Mau corona mau kagak mati banyak banget. Tahlil sampai bingung ngaturnya. Akhirnya boro-boro inget. Ya orang habis nguburin pulang pada ketawa aja, ngokok ngopi ketawa biasa aja kan. Makinan jadi, makinan lupa. Dulu bang, coba apa inget dulu ya. Dulu nih tahun-tahun 80, 90 ya. Itu kalau kita ada orang meninggal, itu kalau seminggu ya masih keingetan. Iya, iya kan? Sembahyang kita belentang-belentang, ada yang meninggal tanggal kita rajin Pak ya. 5 waktu ada. Tapi aja takut tuh mati. Dalam mati biasa, bukan mati karena apa kan gitu ya. Tapi rasanya apa? Kita takut mati karena kita belum siap amal. Tapi sekarang orang coba lah. Itu aja udah doain malaikat tuh hadisnya gitu. Allah perintahkan malaikat, malaikat sana tuh. Doain tuh orang-orang yang pulang nganterin nguburin. Doanya begitu, semoga wahai orang-orang yang nganter nguburin ya, semoga Allah menjadikan kau lupa terhadap orang yang mati ini. Padahal saudara kita, orang tua kita. Jadi memang malaikat doain suruh sama Allah supaya kita lupa. Artinya apa? Kagak inget mati. Terus sekarang doanya kabul banget itu. Ya pulang nganterin kuburan biasa aja. Yang ngerokok naik motor ngebut. Iya ngopi lu. Ya ntar malam belakang kita ngopi biasa aja ngomongin ikan cupang, ngomongin apa aja, ngomongin kerjaan, ngomongin tarikan ya kan, orderan kemarin gua order janda tuh pulang nggak malam gua anterin, nggak tahu ya kuburan bukan orang. Biasa aja udah nggak ingat sekali. Iya kan dulu enggak kan waktu kita kecil inget itu seminggu itu. Iya itu seorang punya usaha, punya warung, punya usaha, keluarganya mati gitu, tutup warung seminggu. Sekarang orang layat sebelahnya warungnya, buka tuh warung. Baru mati tadi warung buka aja. Masya Allah. Jadi kalau orang warung jalan lewat sana sini lagi nangis, sana orang warung, ya tetap ngelayanin. Ya nangis. Belanja 15.000, duitnya 50.000 kan kembaliin 35 tahun, biar nangis juga kembaliin 35. Ada tuh yang lihat begitu, gedek buat ngeliatnya itu. Ya tutup aja dulu apa ruginya sih ya. Itu orang udah begitu coba nilai keduniaannya. Orang sebanyak ingat mati, orang mati, saudaranya mati, babanya mati, warungnya buka. Nah, itu kan sama sekali udah nggak mencerminkan sekali. Lebih parah dari sekedar apa? Dari sekedar doanya malaikat lebih parah itu. Lah malaikat doain cuman begini doang, ya Allah semoga kau berikan sifat lupa, kau berikan apa? Semoga engkau lupakan. Ya, semoga orang-orang ini lupa terhadap orang yang mati. Dia pulang dari kuburan paling kagak apa bekas kan kita. Habis dari kuburan, injak kuburan, habis dari sono menyaksikan, dia ngikut mendoakan di situ, ngikut ditalkinin juga. Tapi begitu pulang lupa sama sekali. Itu doanya malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang lupanya kebablasan, warung masih buka bagaimana? Siapa yang mati? Itu babanya. Itu warung siapa? Warung dia. Oh buka, ya enaknya yang layanin.
Tapi jangan nangis, nangis sih. Yang belanja berapa duit? 50.000, belanja berapa? 15.000, kembaliannya tahu 35.000. Iya. Nah, itu kan, ayo dah. Susah. Ngomong. Potong main HP bunyi. Ya, ya. Masih jawabannya. Susah. Ya.